Kisah misteri Sukma Hening, tukar nyawa. Keluarga Baskoro itu sebenarnya tipikal orang kota yang sombong, tapi mau tidak mau harus merendah oleh keadaan. Bisnis tekstilnya hancur kena tipu, menyisakan utang di mana-mana. Satu-satunya pelarian mereka cuma rumah tua peninggalan almarhum kakeknya Baskoro di desa Sukma Hening. Katanya sih, kakeknya dulu juragan tanah yang sangat disegani di sana. Pas mereka sampai, desanya itu aneh. Terlalu wah buat ukuran desa terpencil yang jauh dari peradaban. Di saat daerah lain di Jawa lagi kering kerontang karena kemarau panjang, sawah di Sukma Hening itu hijaunya minta ampun. Terlihat sawah sudah siap panen, air sungai mengalir jernih tanpa lumut, dan warga-warganya ramahnya luar biasa. Tapi ramah mereka itu jenis yang bikin bulu kuduk berdiri, senyum yang terlalu lebar, dan mata yang nggak pernah berkedip pas menatap kamu. Arini, istri Baskoro yang lagi hamil tua, saat pertama kali datang ngerasa ada yang nggak beres dengan suasana desanya. Suatu malam, Baskoro baru pulang dari warung kopi di ujung jalan yang cukup besar yang sepi di desa itu. Jalanan cuma diterangi lampu minyak yang jaraknya berjauhan. Pas dia lewat di depan sebuah lumbung padi tua, dia melihat sosok pria berdiri membelakangi jalan. Pria itu memakai baju lurik kumal, tapi badannya kaku banget, kayak patung yang berdiri. "Misi, Pak," sapa Baskoro sopan. Pria itu nengok, tapi nengoknya nggak wajar. Lehernya bunyi krek, krek, sampai berputar hampir 180 derajat. Mukanya rata, kulitnya seperti kulit kayu yang pecah-pecah, dan cuma ada lubang kecil di bagian mulut yang terus-terusan mengeluarkan butiran padi kering yang bercampur darah hitam. Baskoro pun berlari sampai ke rumah, tapi pas dia nengok ke belakang, jalanan itu kosong melompong. Cuma ada bau melati busuk yang tertinggal di udara. Terornya nggak berhenti di situ. Di dalam rumah tua itu, suasananya makin berat dan pengap. Beberapa malam pun berlalu, malam sebelum Arini melahirkan, udara di kamar mereka terasa lembab dan ada bau anyir. Baskoro tidur pules banget. Arini yang terbangun dan mencoba membangunkan Baskoro. Tetap saja Baskoro tidak bangun, tapi Arini terjaga. Dia dengar suara srek, srek, dari bawah lantai kayu jati kamar mereka. Kayak ada sesuatu yang besar lagi menyeret tubuhnya di ruang sempit antara tanah dan lantai rumah. Tiba-tiba, dari celah-celah lantai, muncul helai-helai rambut hitam yang kaku kayak ijuk. Rambut itu merayap naik, membelit kaki tempat tidur dengan gerakan yang ritmis. Arini mau teriak, tapi tenggorokannya kayak disumbat. Pas dia nengok ke arah Baskoro, dia hampir jantungan. Di atas dada suaminya, duduk bocah kecil pucat, tanpa mata, yang lagi menusuk-nusuk dada Baskoro, pakai keris karatan yang sudah patah ujungnya. Tiap kali menusuk, Baskoro ngerang kesakitan, tapi matanya tetap terpejam rapat. Lalu, dari kegelapan plafon, turun sepasang tangan kurus kering dengan kuku-kuku panjang yang menghitam. Tangan itu nggak nyekik Arini, tapi malah ngelus perutnya yang besar dengan sangat lembut, hampir kayak kasih sayang seorang ibu yang sudah lama mati. "Tukar 1, tumbuh 1000, bisik suara parau itu menggema di telinga Arini, yang kemudian muncul sosok makhluk seram yang berbisik di samping Arini yang di atas kasur, dan hal ini membuat Arini berteriak, dan Baskoro pun terbangun karena teriakan Arini. Dan kemudian Baskoro menceritakan dirinya yang bermimpi dikejar di persawahan, dan kemudian Baskoro terjatuh dan ditiban oleh makhluk yang berbadan besar dan tidak memiliki rambut, dan makhluk itu menusuknya dengan keris. Setelah itu, Baskoro kemudian menenangkan Arini dan kemudian lanjut tidur. 2 hari kemudian pada malam harinya,
air ketuban Arini pecah. Pas banget saat langit berubah jadi warna jingga yang memar, dan suara gamelan mulai terdengar sayup-sayup dari hutan bambu di perbatasan Sukmahening. Warga desa sudah kumpul di depan rumah. Mereka nggak bawa parang, cuma bawa obor dan senyum yang mematikan. Pak RT, pria tua dengan belangkon rapi, mengetuk pintu. "Sudah waktunya, Den Baskoro. Tanah Sukmahening sudah kasih makan kakekmu puluhan tahun. Sekarang, giliran keluarga ini yang bayar." Baskoro panik. Dia bongkar lemari tua kakeknya, nyari surat tanah atau apapun untuk membela diri. Tapi yang dia temukan cuma jurnal kusam di dasar peti. Tulisannya gemetaran, seolah ditulis dengan darah yang sudah kering. "Aku gagal. Aku lari ke kota karena nggak sanggup menyerahkan diriku pas ayahmu lahir. Utang ini berbunga. Kalau aku mati di luar desa, tanah bakal menagihnya ke keturunanku yang pertama kali menginjakkan kaki lagi di Sukmahening." Kakeknya bukan ngasih warisan. Dia yang menjebak cucunya sendiri supaya dia bisa mati tenang di kota. Sementara keluarganya yang jadi tumbal pengganti untuk menjaga kesuburan desa ini. Pintu depan didorong pelan. Warga masuk dengan sangat sopan, nyalami Baskoro satu-satu sambil ngucapin selamat atas kelahiran anaknya. Lalu, dua pria kekar megang lengan Baskoro, dipegang kuat banget. "Mari Den, hutan bambu sudah nunggu. Jangan buat anakmu kelaparan karena sawah yang mengering," ucap Pak RT sambil tersenyum tulus. Dan kemudian pergi bersama warga menuju hutan bambu pinggirian desa. Baskoro meronta-ronta sambil berteriak dan diseret melewati pematang sawah yang hijau lebat menuju kegelapan hutan bambu yang riuh oleh suara gesekan batang pohon. Di belakangnya, dia cuma bisa dengar suara tangis bayi pertamanya dan jeritan histeris Arini. Bayi itu lahir di tengah kemakmuran, tapi harganya adalah nyawa ayahnya sendiri yang bakal jadi pupuk abadi buat tanah Sukmahening. Akhir yang teragis untuk kisah keluarga yang awalnya berniat ke desa kakeknya untuk menjual rumah malah menjadi tumbal untuk desa yang masih memiliki kepercayaan yang tidak masuk akal. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini dan ikuti terus segmen kisah misteri dari Badut Tengah Malam hanya di YouTube.